Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Hari ini saya berada di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo karena kemarin ini berita heboh bagaimana gepeng atau pengemis tajir ini bisa diamankan atau dia apa Pak istilahnya itu Bapak? Dibina ya oleh Dinas Sosial dan ternyata memiliki penghasilan yang luar biasa ya. Ada yang 6 juta, bahkan ada yang sampai 12 juta bahkan di dalam apa ya tas atau punya mereka itu ada 4 HP ya. Ini fenomena yang menurut kita sih sesuatu yang apa ya yang cukup menarik untuk kita perbincangkan kali ini ya. Saya sudah bersama dengan Pak Supriyadi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Selamat siang Pak, sehat Pak? Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bapak ini apa ya bisa dibilang fenomena ini seperti apa sebetulnya Pak? Dan ini memang terjadinya di bulan Ramadan atau memang hari biasa seperti ini, Pak? Iya, ya. Jadi gini ya, sebenarnya fenomena di jalanan itu ada pengamen, pengemis, apa namanya orang jualan ngasong itu sebenarnya bukan hanya fenomena di Ponorogo, tapi juga dialami oleh beberapa kabupaten kota yang lain, gitu ya. Dan di Ponorogo juga bukan hanya di bulan Ramadan memang, beberapa saat yang lalu itu juga ada pengamen pengemis. Cuma memang di bulan Ramadan ini ada ya sedikit peningkatan jumlah gitu ya, sehingga kemarin kita mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa di beberapa titik itu ada apa namanya ada pengemis gitu ya. Lalu kita koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penanganan pada mereka, dan ternyata selama ini kita sudah mengamankan 3 orang ya. Yang pertama kemarin sudah sempat rame ibu-ibu yang membawa anak umur 2,5 tahun itu ya kan. Lalu yang kedua sehari berikutnya itu kita ada yang lebih fenomenal lagi Pak. Iya, tiga orang, dan ini yang menjadi catatan bahwa mereka itu adalah pengemis-pengemis yang sudah beberapa kali kita lakukan pembinaan penanganan gitu ya. Bukan hanya sekali 2 kali, tapi bahkan ada yang sudah 5 kali 6 kali, dan mereka itu sebenarnya sudah mendapatkan pelayanan sosial ya. Sudah dilakukan rehabilitasi, lalu mereka juga mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan lain-lain, tetapi memang mereka kembali lagi ke jalan untuk mengemis. Artinya dari sisi pembinaan mereka sebenarnya, kalau dari sisi pembinaan apa sih Pak yang setelah ditangkap mereka diapain? Ya, dari pembinaan itu? Ya, jadi kita mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi ya. Tentunya kita punya SOP mungkin 3 sampai 7 hari dilakukan pembinaan di sini, dan nanti ketika hasil asesmennya kita perlu rehabilitasi lanjutan, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi ya, untuk nanti dibina di sana di UPT Dinas Sosial Provinsi setempat itu ya. Ini yang kita lakukan gitu ya. Standarnya sudah kita lakukan seperti itu, dan sekali lagi yang kita tangani itu dulunya sudah melalui proses itu gitu ya. Proses itu Sudah ada pembinaan, tapi kalau di dalam pembinaan ada mungkin apa ya asesmen untuk mereka berusaha atau apa gitu Pak agar tidak mengemis lagi. Iya kan gini ya Mas, di proses rehabilitasi itu kan memang ada pelatihan kewirausahaan juga ya, termasuk bantuan permodalan usaha dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Kabupaten Kota. Dan 5 kali pun mereka masih ngemis juga. Masih ngemis juga. Ini faktor karena penghasilan mereka yang cukup tinggi dengan ngemis atau gimana? Ya kalau ini kasustik di Ponorogo ya, kasustik Ponorogo memang penghasilan mereka cukup banyak gitu ya. Cukup banyak ya. Karena yang kita lakukan kemarin setelah kita hitung berapa duit yang dia dapatkan, itu setiap hari itu rata-rata ya 200 sampai 400 ribu penghasilannya seperti itu. Itu satu pengemis. Bayangkan kalau di Ponorogo itu ada kemarin yang kita tanya ada empat apa namanya pengemis, belum yang lolos dari ini ya, dari pantauan gitu ya. Itu kalau masing-masing dapat 200 saja sudah berapa sehari gitu ya. Oleh karena itu ya kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini kegiatan pengemis pengamen di jalan itu kan kegiatan ilegal yang tidak boleh dilakukan, karena yang pertama pastinya mengganggu
keselamatan lalu lintas dan keselamatan diri sendiri kan gitu ya. Dan yang kedua juga memang kegiatan itu tidak boleh di situ, ada undang-undang yang mengatur, ada perda yang mengatur kan gitu ya. Ya. Itu ada cerita tadi bahwa ada salah satunya juga sempat berusaha gitu nah, untuk keluar dari profesi sebagai pekerjaan sebagai pengemis gitu nah. Tetapi memang tidak semudah itu gitu nah untuk menjadi seorang pengusaha gitu Bang. Iya, jadi kemarin yang pernah kita tangani itu setelah dia mendapatkan rehabilitasi dia berusaha untuk wirausaha gitu ya, memulai wirausaha. Tapi ketika hasilnya itu lebih kecil dari dia hasil mengemis, dia kembali lagi ke situ. Ini yang ibu yang ada di Madiun itu Pak? Iya, yang ada di Madiun. Dan kami juga ini sudah berkoordinasi dengan seluruh dinas sosial yang asalnya dari mereka itu. Ya memang lebih mudah Pak ya, karena tadi dalam 1 jam bisa kalau kita hitung gitu ya. Karena Bapak sempat menghitung, saya itu nggak sempat menghitung gitu. Dalam lampu merah itu 2 menit gitu nah. Setiap 2 menit dia taruhlah satu orang membeli 2.000, 1 jam sudah dapat 60.000 gitu ya. Iya, betul. Itu kalau dikalikan aja berapa jam gitu ya. Belum kalau 1, kalau 2 atau 3 atau 4 gitu kan, itu pendapatnya bisa lebih lagi gitu Pak ya. Iya, makanya pengakuannya yang salah satu yang dari Sragen itu dia dapatnya 400.000 sehari. Itu pun dia mulai paling ya jam 9, 10 dia baru mulai gitu ya. Nanti jam 3, jam 4 sudah selesai kan gitu ya. Seperti itu. Artinya kalau untuk membuat mereka berpikir ulang untuk melakukan pekerjaan pengemis ini, pembinaan sudah gitu. Tapi enggak mempan atau ya sebagian mungkin mempan gitu Pak ya. Tapi karena kesulitan yang namanya berusaha itu, apalagi saat ini efisiensi apapun ini orang bakal menahan dulu untuk membeli dan sebagainya gitu. Nah, ini apa sih Pak agar mungkin mereka bisa jerak gitu agar nggak maksimal lagi? Iya, makanya kita ini lagi merumuskan sebuah formula ya, bagaimana kira-kira nanti kita tangani gitu ya. Beberapa memang setelah rehabilitasi itu sudah selesai, tidak mengemis lagi. Tetapi memang yang kemarin 4 orang kita tangani itu memang ya seperti itu. Oleh karena itu kan formulanya kan harus khusus kan gitu ya. Nanti akan kita dalami dulu ya. Akan mencoba dengan treatment. Karena salah satu faktor agar mereka tidak mengemis seharusnya tidak ada yang memberi. Oke, saya sepakat. Dan itu adalah sudah saya sampaikan melalui seluruh media, baik di medsos maupun media radio dan lain-lain, bahwa kita itu sudah menghimbau berkali-kali bahwa ini tidak usah diberi gitu ya mereka itu, karena bagi pemberi mungkin ngasih 2.000, 1.000 bahkan 5.000 satu orang itu mungkin tidak ada artinya, duit receh gitu ya. Tapi ketika dikumpulkan itu menjadi banyak gitu ya, sampai sekali lagi 200 sampai 400.000 sehari. Ini yang harus dipahami gitu ya. Bahkan gaji yang memberi itu lebih kecil dari orang. Oh pastinya. Dan itu sudah jauh dari UMK Ponorogo. UMK kita masih sekitaran 2 juta. Mereka sudah pengakuannya sudah minimal 6 ada juta. 6 juta gitu. Ya, 6 juta. Bahkan kan yang mereka ini kan di Ponorogo itu kan juga ada yang kos gitu ya. Ada yang kos ya. Ada yang kos itu, yang Blitar itu kos di Ponorogo. Kemarin kita juga ngamankan yang di Jombang itu malah di hotel itu yang menertibkan Satpol PP ya kemarin itu diasesmenkan di hotel, di salah satu hotel seperti itu. Dan jangan lupa mereka kalau berangkat ke sini adalah naik motor gitu Pak ya. Naik motor. Jadi kemarin yang operasional itu yang ibu-ibu yang dari Madiun yang pertama itu ketika dia berangkat ngemis pakai motor dia. Suaminya pas jemput ke sini pakai motor dia, motor sendiri juga. Anaknya yang sekolah saya tanya naik apa sekolah? Naik motor gitu. Satu keluarga mereka tuh punya 3 motor gitu. Bapak kalau terkait bisa dibilang mereka ternyata punya grup BA gitu ya, waktu diamankan kayak gitu. Iya betul. Jadi kemarin dari salah satu itu kan bawa 4 HP ya, lalu kita minta tunjukin apa sih yang kok sampai bawa 4 HP itu untuk apa aja sih gitu ya. Lalu salah satu dibuka itu ya memang ada grup WA, grupnya pengemis, pengamen yang ada di Ponorogo gitu ya. Sehingga kemarin sempat saya baca itu bunyinya
hati-hati ini dinsos lagi grebekan gitu. Seperti itu. Mereka udah orang koordinasi gitu mengamankan itu. Tapi diingatkan bahwa dari semua yang diamankan adalah tidak ada warga Ponorogo. Iya, iya. Ini yang paling jauh dari mana nih, Pak? Sragen. Sragen, Pak ya. Ya, Sragen. Ya, Sragen. Mereka kalau di sini naik motor atau gimana dari Sragen itu? Yang di Sragen kos di sini. Oh, kos nih. Kos di sini. Yang Blitar Sragen kos, yang Madiun itu Naik motor ada pengakuan dia naik bis gitu, tapi ada kemarin teman media yang sempat menyampaikan katanya pernah tahu dia diantar seseorang gitu ya. Jadi ini yang kita dalami lagi gitu ya. Bapak mungkin himbauan kepada masyarakat Bapak agar pengemis yang dari luar kota Ponorogo ini tidak menjamur lagi di perempatan di jalan Ponorogo ini apa nih Pak yang? Oke, jadi gini Mas, kami sebenarnya di Pemkab sudah cukup ketat ya untuk tanda kutip mengamankan Ponorogo dari pengemis-pengamen dan lain-lain. Satpol PP selalu mengadakan razia, dinas sosial selalu mengadakan pembinaan, penanganan terhadap mereka, gitu ya. Sehingga memang mereka itu selalu cari lengahnya kita, gitu ya, lengahnya kita. Ya. Apalagi mereka punya grup gitu. Ya, Informasi ya, akurat jadi, gitu ya. oleh karena itu ketika Pemda itu sudah melakukan upaya-upaya maksimal untuk pencegahan mereka beraktivitas, ya harus didukung oleh masyarakat dengan cara ya jangan memberi, ya jangan memberi. Kalaupun mau beramal itu masih banyak tempat beramal yang lebih bermanfaat. Ada panti asuhan, mungkin ada pembangunan masjid, TPQ, TPA dan lain-lain. Itu kan tempat bersedekah, bersodakoh yang memang juga ya bermanfaat lah gitu ya. Kalau mereka memang rusak mental, apalagi yang sampai bawa anak-anak itu Mas, itu misalkan kemarin pas dilapor pada kami, posisi anaknya itu lagi duduk di pinggir jalan katanya gitu. Ini ketika ada mobil lari gitu sampai terjadi kecelakaan, tertabrak, ini kan ya karena 2,5 tahun itu kita nggak tahu dia pergerakan seperti apa gitu. Ya, Pak, kalau terkait mungkin badan amil zakat atau apapun gitu mungkin bisa membantu atau mendorong masyarakat gitu Pak untuk setidaknya mereka tidak memberi, mereka menyalurkan ke badan-badan yang memang memiliki lisensi dan juga status hukum gitu. Iya, selama ini kita sudah kerjasama dengan Basnas, Lasismu gitu ya, dan mereka memang mempunyai program-program yang untuk pengentasan warga-warga miskin itu gitu ya, melalui bantuan wirausaha, bahkan sampai dengan perbaikan rumah segala macam itu ada di programnya lembaga-lembaga itu ya. Tapi memang sekali lagi baliknya itu ke mentalnya ini, dan rata-rata mereka mengeksploitasi kekurangannya gitu ya. Jadi yang disabilitas gitu kan, yang ibu-ibu mengeksploitasi anaknya gitu ya. Bahkan yang pernah kita temukan itu yang tidak ada kecacatan, tidak ada disabilitas di fisiknya, itu pura-pura dia cacat gitu. Iya, pura-pura disabilitas biar untuk apa namanya menarik belas kasihan, iba kan gitu ya. Kalau jumlah total yang sempat dibina oleh dinas sosial hingga saat ini berapa sih Pak? Kalau jumlah sih nanti kita lihat data dulu ya. Tetapi sekali lagi orangnya ya itu aja gitu ya. Jadi orang-orang ya itu. Yang sekarang kita amankan hari ini masih ada di Dinsas itu, tahun kemarin sudah berapa kali kita amankan juga gitu ya. kita bina kan gitu ya. Ini kembali lagi, sehingga sebenarnya kalau dari sisi jumlah saya kira kalau pengemis tidak banyak juga gitu ya. Tapi orangnya ya itu terus kembali lagi. Karena mental mereka sudah memang terbentuknya seperti itu dengan kemudahan gitu Pak. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Supriyadi. Semoga semangat kerjanya juga tetap menjalankan untuk menyadarkan mereka gitu ya. Dan sahabat Terasi, kunci memang dari Pak Supriyadi ini kita bisa belajar bahwa kunci agar mereka tidak mengemis lagi di jalanan adalah dengan tidak memberi mereka. Kita bisa memberi kepada lembaga-lembaga yang lebih berkompeten gitu untuk menyalurkan sodako kita kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Demikian dialog kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.